Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian dari perwakilan aparatur negara dan teman-teman serta kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah merahmati kita semua. Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami bisa bertatap muka dengan segenap jajaran aparatur negara di Kabupaten Sanana ini. Dengan segala hormat, kami sebelum melanjutkan pembahasan materi memohon maaf atas segala yang didapati nantinya kesalahan dan kekurangan dari kami sebagai insan yang tidak luput dari kesalahan. Demikian pula yang kedua, kami pun juga mohon maaf jadwal yang sudah diagendakan secara resmi dan tersusun dengan rapi, namun takdir Allah semua tercatat, sehingga kami mohon pamit terlebih dahulu dikarenakan pesawat yang sedianya besok pagi kami berangkat, namun maskapai penerbangan memajukan pada siang ini. Sekali lagi kami mohon maaf, pada kesempatan yang berbahagia ini belum bisa menemani dan bersama antum sekalian, bersama seluruh hadirin di majlis yang berbahagia ini, di satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Namun seberapapun waktu yang Allah berikan kepada kita, semoga bermanfaat bagi saya pribadi terkhusus dan seluruh hadirin yang hadir serta yang mendengar kajian ini. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat adanya pemerintah, adanya penguasa muslim yang ada di negeri kita, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik, dengan tenang, dengan tenteram. Kita pun bisa ibadah kepada Allah dengan baik, dengan tenteram dan aman. Oleh karena itu, di antara prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah adalah mendoakan kebaikan bagi penguasa kita. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, kalau aku punya doa mustajab, diterima, dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan berikan doa kebaikan untuk penguasa, untuk pemerintah. Ucapan senada disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, kalau aku punya doa yang dikabulkan oleh Allah, aku pun mendoakan kebaikan, ketenteraman penguasa atau pemerintah muslim. Kita pun demikian. Tidak ada seorang muslim atau muslimah di negeri kita ini, terlebih-lebih seorang penuntut ilmu syar'i, kecuali selalu mendoakan penguasa kita, pemerintah kita,
aparatur negara kita agar diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk selalu menegakkan kebenaran, untuk selalu membela rakyat, untuk selalu memberikan jaminan ketenangan, ketentraman hidup sehingga menjadi baik dan barokah turun dari Allah Azza wa Jal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita diperintah oleh Allah, kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati pemerintah penguasa. Pemerintah penguasa kita yang ada di negeri kita ini pun juga kita telah mendapatkan keterangan, penjelasan, rincian dari para ulama kita di dunia ini bahwa kita pun sebagai rakyat wajib taat pada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasungan dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Perintah Allah Azza wa Jal dalam ayat ini seruan bagi orang-orang yang beriman agar mentaati Allah, agar mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar pula mentaati ulil amri. Para ulama ahli tafsir menafsirkan ulil amri, ada dua penafsiran yang masyhur di kalangan ahli tafsir. Tafsir yang pertama ulama, tafsir yang kedua adalah umara. Pada pembahasan kali ini di pagi yang cerah ini kita akan membahas yaitu bagaimana rakyat, bagaimana kita sebagai rakyat negara kita yang hidup di negeri kita Indonesia ini, yaitu kewajiban kita taat kepada penguasa, pemerintah kita. Kalau kita taat kepada penguasa kita ikhlas karena Allah, itu bukti kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya memerintah kita sebagai rakyat untuk taat penguasanya, taat pemerintahnya. Sehingga ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulnya itu mutlak. Adapun ketaatan kita kepada penguasa kita, pemerintah kita, itu dalam perkara yang baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh perkara dunia kita semua di negeri ini, perkara agamanya kita semua di dunia ini tidak akan tegak tanpa ketaatan kita kepada penguasa kita. Apa yang kita jalani dalam kita beragama kepada Allah, ibadah kita, mencari ilmu agama Allah, segala amal baik yang kita tegakkan di bumi negeri kita ini, demikian pula kita bekerja, cari rizki dari Allah, cari ma'isyah, mencari karunia dari Allah. Dengan bekerja tidak akan tegak dengan baik, tidak akan tentram tanpa ketaatan kita kepada penguasa kita. Sebuah negeri yang dipimpin oleh penguasa zalim, penguasa yang jahat 60 tahun, itu lebih mending daripada negeri tidak ada pemimpinnya, tidak ada penguasanya, 1 hari 1 malam.
Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika sebuah negara tidak ada pemerintahnya, tidak ada penguasanya. Entah berapa puluhan juta yang akan meninggal dalam waktu sekejap karena hukum yang berlaku, hukum rimba. Apalagi di era modern. Oleh karena itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita bersabar. Seandainya penguasa kita zalim, kita pun diperintah untuk sabar. Tetap tidak boleh memberontak. Segala bentuk radikalisme, segala bentuk teror dan kekerasan, Islam melarang, syariat melarang. Tidak ada anjuran sedikit pun dalam Al-Quran dan Sunnah untuk memberontak penguasa, seandainya penguasa pun zalim. Yang ada adalah sabar dan tetap mendengar dan taat dalam perkara yang baik, dan mendoakan penguasa agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh perkara yang betul-betul menjadi sejarah kelam di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang. Kemudian tiba-tiba datang Dzul Khuwaisirah. Dia menyatakan, "I'dil, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau adillah dalam membagi harta rampasan perang." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil daripada aku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, pilihan Allah, kekasih Allah, pasti adilnya dalam membagi. Kenapa? Pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait harta rampasan ketika itu wahyu dari Allah. Ini yang wajib kita yakini. Karena tidak ada apa yang Rasulullah ucapkan itu muncul dari hawa nafsu beliau. Itu murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang namanya Dzul Khuwaisirah inilah cikal bakal munculnya paham sesat Khawarij yang kita kenal dengan teroris. Akan keluar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari punggung generasi orang ini. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya, melesetnya anak panah dari sasarannya. Mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kilabun nar, anjing-anjing neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan terus bermunculan di dunia ini dan terus generasi demi generasi. Mereka ciri khasnya adalah pemberontak penguasa. Ciri khasnya mereka yang Rasul sebutkan, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka memerangi orang-orang Islam dan membiarkan hidup orang-orang penyembah berhala. Ini ciri-ciri Khawarij, ciri-ciri teroris yang kita kenal dalam bahasa sekarang. Kita harus kenali mereka agar kita selamat dan anak keturunan kita jangan terjerembab dalam kubangan radikalisme, terorisme dan anarkis yang mereka lakukan. Sungguh kejam mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dibunuh oleh mereka. Siapa yang bunuh? Yang dibunuh adalah sahabat Nabi, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin yang sudah dijamin masuk surga. Siapa yang bunuh? Yang bunuh Khawarij. Kita lihat di belahan dunia, mereka beringas, mereka garang, mereka kejam dalam membantai kaum muslimin.
Mereka bersahabat dengan orang-orang kafir. Ini yang harus diketahui. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dendam. Sosok Abdurrahman bin Muljam terperdaya oleh wanita kotor, wanita sesat yang berpemahaman khawarij. Terperdaya, itulah fitnah wanita, sehingga ditantang oleh wanita tersebut, kalau kau menikahi aku, kata wanita yang jahat ini, yang kejam ini, maharnya bunuh Ali. Karena fitnah ini menimpa kepada siapapun kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Muljam itu ahli ibadah, ahli baca Al-Qur'an. Cuman disinyalir oleh para ulama bukan orang yang alim dalam agama Allah. Dia seorang qari, terperdaya dengan godaan wanita tersebut, maka dia bertekad untuk membunuh Ali radhiyallahu an. Dan takdir Allah azza wa jalla, dari ringkas cerita, terbunuhlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demonstrasi anarkis itu pun juga bukan bagian daripada ajaran Islam. Teror, baik teror yang dilakukan dengan ucapan, narasi, maupun teror dengan senjata, itu pun dilarang keras dalam Islam. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih terkait ancaman dan larangan teror, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man hamala alaina silah falaisa minna, barang siapa yang mengacungkan senjata kepada kami, kata Rasulullah, maka bukan dari golongan kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengacungkan senjata ada dua makna. Secara zahir dia mengacungkan senjata menakut-nakuti saudaranya muslim, yang kita kenal dengan teror, ataupun dengan ungkapan kalimat provokator, narasi yang mensifat, yang menteror. Kata Rasul, bukan golongan kami, bukan cara Rasul, bukan manhaj Rasul, bukan sunnah Rasul, bukan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan oleh kelompok Khawarij tadi, para terorisme tadi. Oleh karena itu pemerintah kita dari sekian tahun yang lalu sampai detik ini pun tetap memerangi tindakan teror, tindakan radikal, dan upaya memberontak negara yang sah dengan aparatur negaranya. Kita sebagai rakyat pun mendukung dan mendoakan agar seluruh paham radikalisme, terorisme diberantas habis seakar-akarnya. Dan itu kebaikan bagi penguasa. Khawarij, aliran sesat yang bernama Khawarij, siapapun yang membunuh Khawarij itu punya kemuliaan, dan yang dibunuh Khawarij punya kemuliaan.
dan kehinaan yang besar bagi Khawarij. Mayat paling jelek di kolong langit adalah mayat-mayatnya Khawarij, dan mayat terbaik di kolong langit adalah mayat-mayat yang dibunuh oleh Khawarij. Paham sesat, paham radikal yang kerjaannya menghasut penguasa yang sah, yang kerjaannya memberontak pemerintah yang sah, dan mereka salah dalam memahami ayat Al-Quran, mereka salah dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun mereka, kata Rasul SAW, itu ibadahnya luar biasa, mereka sholatnya luar biasa, membaca Al-Quran biasa, luar biasa, namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Ini Khawarij. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapatkan kabar gembira dari Rasul SAW dan menumpas, membikin porak-poranda kaum Khawarij di masa itu di Nahrawan. Betul-betul lari tunggang langgang, mati yang mati di kalangan mereka, lari yang lari di kalangan mereka. Karena Rasul menyatakan fa'aina malakaitumuhum faqtuluh, dimanapun kau jumpai mereka, bunuh mereka. Khawarij. Dalam hal ini kita pun berharap penguasa kita, pemerintah kita pun melibas seluruh paham sesat, termasuk Khawarij dan aliran-aliran radikalisme dan terorisme yang ada, dengan bersinergi dengan rakyatnya, bersinergi dari segala lapisan masyarakat demi keutuhan negara, demi ketentraman negara, demi kenyamanan dan keamanan seluruh rakyat Indonesia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'maru bi ma'siyatin." Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah, apa yang dia suka maupun yang dia tidak suka, tetap urusannya taat dan mendengar selama tidak diperintah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika penguasa kita memerintah untuk kita bermaksiat kepada Allah, fala sam'a wala qa'ah, tidak mendengar dan tidak taat. Dan bukan demonstrasi, bukan memberontak. Demonstrasi, memberontak bukan ajaran Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh hal yang perlu kita sadari pada diri kita, sesuatu yang betul-betul prinsip dalam agama kita adalah as-sam'u wat tha'ah, mendengar dan taat pada penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf. Kita telah mendapatkan banyak pelajaran, banyak kisah kesudahan yang ada bagi pemberontak adalah pertumpahan darah, dan itu jauh lebih dahsyat, lebih buruk daripada kita bersabar atas kezaliman penguasa kita. Kalaulah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in darabu dhahrak wa akhadhu malak, kalaulah penguasa kita
memukul punggung kalian, mengambil harta kalian, tetap kalian mendengar dan taat, tidak boleh berontak, sabar. Imam Ahmad diapakan? Dicambuk sampai terkelupas kulit beliau, namun tetap beliau mendengar dan taat dan sabar. Para ulama yang lain banyak yang disiksa oleh penguasa, tetap sabar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kalau kita mengambil hikmah dari kejadian Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, sosok panglima yang bengis, berdarah dingin, tidak segan membunuh siapapun yang menentangnya. Sebuah kisah yang diabadikan dalam sirah, dalam banyak kitab sejarah. Di kala itu muncul sosok yang berpemahaman Khawarij, Syabib bin Yazid, yang memiliki padepokan, berlatih untuk memberontak dan menyerang Hajjaj bin Yusuf. Sebelum penyerangan Syabib, temannya menasehati, teman dekatnya sejak kecil, untuk menghentikan acara agenda memberontak penguasa dan melawan penguasa. Nasihat demi nasihat diberikan, namun tidak bergeming. Terus dinasehati sampai pada akhirnya temannya pun dibelah jadi dua oleh Syabib. Kemudian padepokan itu tercium oleh Hajjaj, dan Hajjaj pun mengumandangkan untuk perang dengan Syabib. Syabib pun menentang dan menjawab tantangan Hajjaj. Diutuslah beberapa pasukan dari Hajjaj, dipukul mundur oleh Syabib. Akhirnya mengumandangkan perang besar. Syabib menyatakan, kita akan perang sekarang. Ingat, kata Syabib kepada murid-muridnya, jangan sentuh Hajjaj, aku yang akan penggal kepalanya. Hajjaj pun membalas kepada pasukannya, kalian perang, namun kulitnya Syabib jangan kalian sentuh, biar aku yang memenggal kepala dia. Kita lihat akibat dari tindakan Khawarij radikal yang dilarang dalam Islam. Tidak bisa terhindar, akhirnya dua pasukan bertemu namun terhalangi oleh jembatan. Hajjaj dengan kemurkaan yang sangat menaiki kuda, Syabib dengan kemurkaan yang sangat menaiki kuda. Duel satu lawan satu, bertemu di tengah jembatan dengan kemarahan dan kemurkaan yang sangat. Kedua tokoh ini saking cepatnya dan saking kudanya lari dengan kencang dua-duanya, kuda itu bertabrakan. Karena tabrakan yang begitu dahsyat, belum sempat perang, belum sempat saling adu pedang, Syabib pun terpelanting ke jurang. Kata Hajjaj, tangkap hidup-hidup, jangan dibunuh. Namun takdir Allah, karena terus terhanyut ombak dan bebatuan, akhirnya terkapar mati. Kemudian pasukan Hajjaj pun terus menelusuri. Sudah diketahui kondisi mati Syabib, dan datang kepada ibunya
bahwa putra kamu meninggal. Kata ibunya, tidak, anakku tidak akan pernah kalah perang. Kata pasukan Hajat, mati, aku melihat mati dengan mata kepala sendiri. Kata ibunya, tidak, itu anak saya, aku lebih tahu daripada kamu. Syabib anak saya perang gak akan pernah kalah. Baru diterangkan, jatuh ke jurang, kemudian terlempar ke sana kemari dengan bebatuan dan ombak, kemudian terkapar mati. Baru ibunya menerima. Kalau seperti itu aku menerima. Kalau perang tidak akan kalah anakku. Tahu kalian, itu aku yang melahirkan. Begitu lahir anak itu, kemudian masuk sinar cahaya hitam ke kolbu dia, ke hati dia, sehingga hati dia lebih keras daripada batu. Kaget, heran dua pasukan ini, dan mendatangi Syabib yang sedang terkapar, dibelah dadanya. Betul, kolbunya lebih keras daripada batu. Na'udzubillah min dzalik. Itu pertanda tidak mempan nasihat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh yang terakhir, kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah sepulang beliau dari negeri kita, yaitu bertepat di Yogyakarta, di Ma'had Al-Ansor, ketika memberikan daurah pengajian Asy-Syariah, daurah nasional masyayikh. Sepulang dari kegiatan dan agenda daurah tersebut, beliau sampai di Saudi, di Madinah. Sekitar 3 hari kurang lebih ditelepon oleh panitia pengajian di negeri lain, negeri seberang. Beliau pun minta uzur dan beliau sampaikan bahwa saya baru pulang dari Indonesia dan ini sedang flu, pilek. Kata panitia, Syekh, ini umat sudah menunggu di masjid dan jalan-jalan pun penuh menunggu nasihat antum lewat telekonferensi, via telekonferensi. Mohon nasihatnya seberapapun menitnya. Kemudian Syekh pun menuruti dan memberikan nasihat kepada seluruh yang hadir di majelis itu, pengurus panitia daurah di negara tersebut, dengan telepon, dan direkam dan didengarkan oleh seluruh yang hadir. Beliau terangkan tentang kewajiban taat pada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Penguasa punya hak untuk ditaati, penguasa punya hak untuk dihormati, dan haramnya memberontak penguasa dan kecaman terhadap segala bentuk anarkis dan radikalisme. Kata beliau, kurang lebih sekitar 15 menit. Meringkas cerita, rekaman itu oleh pengurus dan panitia daurah di negeri tersebut diserahkan dan diperdengarkan ke presiden di negara tersebut. Dari awal sampai akhir didengarkan dengan baik dan sesama oleh presiden negara tersebut. Kemudian diapresiasi dengan sangat oleh presiden dengan menyatakan kurang lebihnya, sungguh seumur-umur, sungguh baru kali ini saya mendengar pengajian seperti ini. Ternyata pemerintah, penguasa punya hak. Ternyata rakyat diwajibkan taat dalam perkara yang baik. Baru kali ini saya mendengar pengajian seumur-umur saya.
yang saya tahu, saya dengar negara, pemerintah, penguasa dihujat, diberontak, didemo. Namun pengajian kali ini dengan membawa ayat dan hadis yang sahih, ternyata dilarang perbuatan demonstrasi, perbuatan radikal, anarkis dan pemberontakan. Bahkan diwajibkan untuk taat pada penguasa dalam perkara yang baik. Mari ikut saya. Kata presidennya, ikut saya. Datang berdiri di tengah-tengah kota negara tersebut kepada teman-teman, yaitu pengurus panitia daurah tersebut, sembari menunjukkan jarinya presiden tersebut. Tanah di tengah kota ini, dari sana ke sana saya wakafkan untuk kalian, untuk pengajian kalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Islam agama rahmatan lil alamin, tidak mengenal yang namanya radikalisme dan penuh kekerasan. Justru dilarang. Bahkan kita dizolimi siapapun, itu lebih baik kita memaafkan daripada membalas. Sekalipun boleh membalas sepadan, namun syariat membimbing kita memaafkan jauh lebih baik. Padahal kita berhak untuk membalas kezoliman orang yang mendolimi kita, namun memberikan maaf tetap lebih baik. Wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Ciri khas orang mukmin yang baik adalah suka memaafkan orang lain, dan Allah cinta kepada hambanya yang berbuat baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh alangkah bahagianya bagi siapapun yang menjadi rakyat di suatu negara Islam, negara pemerintah muslim, termasuk negeri kita ini, yang selalu taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Dan tentu kita pun sebagai rakyat yang baik mendukung segala upaya kebaikan yang ditegakkan dan diagendakan oleh penguasa. Kita akan mendoakan dan mendukung sepenuh hati ketika pemerintah kita memberantas bentuk anarkis, radikalisme, dan korupsi yang marak. Kita pun mendoakan dan mendukung itu semua demi kemakmuran bangsa dan negara dan rakyat, demi keamanan, ketentraman, sehingga kita bisa beribadah dengan baik, dengan nyaman, dengan tentram sampai akhir hayat kita. Dan kita doakan agar penguasa kita diberi hidayah oleh Allah untuk lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita untuk kita terapkan dalam kita hidup sehari-hari sebagai rakyat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi yang hadir di majelis ini, karena yang hadir di majelis ikhlas karena Allah, yang dibacakan Al-Quran dan Sunnah, itu dosa-dosa pun berguguran dan didoakan oleh malaikat Allah dan didoakan oleh makhluk Allah. Hattal haitan fil bahr, binatang di laut pun turut mendoakan bagi siapapun yang hadir di majelis ilmu yang dibacakan di sana Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan waktu yang singkat ini semoga Allah pertemukan di waktu ke depan yang lebih baik dan lebih luas, dan semoga kita lebih mengenal lebih dalam dan bersinergi dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat pada penguasa pemerintah dalam perkara yang baik. Wallahu alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.